Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 20 Februari 2025 ya. Kondisi dari market hari ini lumayan bagus. Aku perhatikan Bitcoin udah kembali bounce back. Ya, sebelumnya sempat turun sampai level 93.000 dan itu benar-benar critical area banget. Dan sekarang udah rebound kembali naik ke 96.000. Ada apa nih? Kenapa Bitcoin bisa bergerak naik dan apakah buyer sudah mulai masuk ke Bitcoin? Kita akan coba untuk lihat ya. Pembahasan kita akan mulai seperti biasa dari kalender ekonomi. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data. Salah satu yang penting adalah jobless claim, initial jobless claim, jam 8:30 malam nanti. Kemudian ada Philadelphia Fed Manufacturing ya. Data tersebut juga bakalan sangat penting di jam yang sama, 8:30 malam. Saat ini sih sedang berlangsung FOMC meeting dari The Fed. Aku sendiri belum dapat data terbaru, tapi nanti kalau sudah ada kita akan coba update di komunitas Telegram atau di video yang besok ya. Video analisa pagi esok hari. Probably sih impact-nya langsung kepada dolar. Kalau kita lihat dari dolar hari ini ada sedikit penguatan ya, mulai rebound juga nih dolar dari MA100. Aku perhatikan ini bisa jadi sebuah indikasi adanya ya bisa dibilang tekanan untuk market ke depannya. Seperti itu. Kemudian kita sedikit review data yang kita dapetin kemarin. Ada data CPI dari Inggris di mana hasilnya inflasi mengalami kenaikan. Data perumahan Amerika Serikat di perdagangan kemarin so far masih tetap stabil, tapi ada sedikit penurunan ya dari housing start. Itu dilihat dari data makroekonominya. Kalau kita lihat di berbagai wilayah ya seperti Amerika, Uni Eropa, China dan juga Inggris, inflasi nampaknya pelan-pelan udah merangkak naik lagi nih. Mengindikasikan memang ya kita berada di fase di mana suku bunga masih dipatok tinggi, tapi inflasinya terus mengalami kenaikan. Oke, kita akan coba untuk lihat dari sudut pandang ETF. Belakangan ini nggak terlalu diminati oleh pasar. Produk ETF spot Bitcoin mendapatkan outflow total sampai 60,6 juta US dollar di perdagangan kemarin. Sementara dari US Ethereum spot ETF juga nggak terlalu signifikan mendapatkan inflow. Nampaknya demand atau permintaan dari produk ETF spot ataupun Ethereum spot belakangan ini mengalami penurunan yang lumayan konsisten. Jika kita lihat juga dari data CoinGlass, di sini aktivitas trading di market futures juga cenderung kecil, ya didominasi oleh shorters. Orang-orang yang pasang posisi short ya lebih mendominasi dalam 12 jam terakhir, mengindikasikan memang market masih belum terlalu kuat untuk tren bullishnya. Seperti itu, meskipun memang secara jangka pendek ada kenaikan-kenaikan pada market. Oh ya, aku mau informasikan dulu ada trading competition untuk token MyShell. Ya, jadi ini token baru yang di listing di Gate.io. Teman-teman bisa ikutin kompetisi tradingnya dengan cara klik join now di sini. Nanti linknya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Cara untuk melakukan kompetisi trading ini adalah teman-teman wajib punya spot trading minimal 100 US dollar ya. Atau di market futures bisa trading juga dengan minimum trading volume sekitar 200 US dollar. Akan berpeluang mendapatkan hadiah sampai 5.000 US dollar. Price pool berupa Shell token. Dan untuk pengguna baru juga ada hadiah ya. Cukup dengan melakukan trading di market spot 100 US dollar berpeluang langsung mendapatkan hadiah sampai 10 dolar instan. Kalau trading di market futures, trading volumenya adalah 200 US dollar gitu. Hadiahnya sama ya sekitar 10 US dollar gitu. Jadi campaign ini berakhir sampai di 4 hari ke depan. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini.
Oke, kita lihat dari beberapa berita yang cukup penting, yang cukup ramai adalah tentang efisiensi yang dilakukan saat ini oleh pemerintah Amerika Serikat melalui DOGE, Department of Governance Efficiency ya. Itu saat ini sedang banyak sekali melakukan audit terkait dengan institusi pemerintah Amerika Serikat, diaudit satu persatu mana yang bisa diefisiensikan, mana yang bisa dipangkas biaya-biaya yang tidak penting itu dilakukan. Pendanaan perang untuk Ukraina juga dipangkas, teman-teman. Paling sisanya cuma untuk bantuan medis dan juga ya bantuan-bantuan berupa logistik itu aja ya. Sementara untuk dana perangnya Amerika Serikat memutus supply ke Ukraina. Jadi otomatis dengan hal tersebut maka Ukraina akan kehilangan pendana mereka. Jadi bisa dibilang perang yang terjadi di perbatasan Ukraina dan juga Rusia itu harusnya akan berakhir dalam beberapa waktu ke depan gitu, dikonfirmasi berakhir. Tapi sekarang sih udah nggak terjadi aktivitas yang separah dulu ya ketika pemerintah Joe Biden terus memberikan bantuan gitu untuk Ukraina supaya bisa terus melakukan penyerangan atau perlawanan kepada Rusia. Dan biaya-biaya tersebut dipangkas. Ini tentu saja adalah berdampak negatif secara jangka pendek. Tapi kalau kita bicara secara jangka panjang, dana yang digunakan secara efisien ini tentu saja akan bisa memulihkan perekonomian ke depannya gitu. Kemungkinan impact-nya ini akan berdampak secara jangka pendek, di mana suplai uang nggak akan terlalu banyak, teman-teman. Yang berarti kemungkinan market akan koreksi, ya itu karena pengetatan yang terjadi itu bisa saja terjadi kalau kita melihat dari aspek kebijakan geopolitik ini gitu. Dari saya sih melihat penurunan jumlah dana yang beredar ini akan berdampak negatif untuk market. Kemudian Binance US kemarin beritanya mulai bisa deposit dan juga withdraw dengan USD. Ya, ini setelah Amerika Serikat memberikan suspend impact dari pelarangan ya Binance US menggunakan dolar dan bekerjasama dengan banyak perbankan untuk deposit and withdrawal di Amerika Serikat. Ya karena kemarin Binance kena banyak kasus di tahun 2023 gitu, dan belakangan ini karena pemimpin-pemimpin baru dari SEC, dari CFTC dan juga regulator-regulator udah banyak yang pro terhadap kripto. Impactnya adalah kemudahan dari fasilitas deposit dan juga withdrawal dari banyak exchange yang sudah teregulasi di Amerika Serikat. Itu. Kemudian ada strategi atau yang sebelumnya bernama MicroStrategy dikabarkan sedang mengajukan proposal untuk memberikan private offering. Dia menargetkan dana sekitar 2,0 miliar US dollar dalam bentuk convertible senior notes, yang mana tujuannya ujung-ujungnya adalah untuk membeli Bitcoin kembali. Ini adalah strategi yang diambil oleh strategi ya, di mana dia sudah pernah sukses melakukan ini sebelumnya dan akan diulang lagi, teman-teman, di mana MicroStrategy ini berencana untuk melakukan akumulasi Bitcoin sebesar-besarnya. Jadi ya good news untuk strategi. Oke, kita akan lihat dari berita Ethereum. Ethereum dikabarkan baru saja mengumumkan kerangka Open Intense ya, di mana dari keseluruhan ekosistem yang ada pada Ethereum ini sudah dibikinkan frameworknya. Kerangka kerja modular yang terbuka memudahkan rantai manapun dalam menyampaikan maksud ke tangan pengguna dan meningkatkan UX lintas rantai. Jadi Ethereum mencoba untuk menggabungkan mereka punya ekosistem ya kan dalam sebuah open intense seperti itu, dan ini tentu saja akan berdampak kepada transaksi cross chains, transfer data ataupun transfer value ya yang akan dilakukan oleh Ethereum, dan juga ini bisa kompatibel di banyak jaringan Ethereum. Tentu saja merupakan sebuah good news untuk project layer 1, layer 2 yang ada di jaringan Ethereum. Grayscale perluas jangkauan produk dengan Pit Trust. Ya, jadi proyek terbaru yang diluncurkan oleh Grayscale adalah meluncurkan Pit Trust. Ini merupakan sebuah proyek yang terintegrasi exposure ke Pit.
Dengan tujuan untuk apa? Untuk meningkatkan exposure dari project di jaringan Solana ini. Gitu. Memang sebelumnya kita tahu Grayscale ini sudah banyak sekali invest di project-project kripto. Ya, dan ya tidak tidak terkecuali Pit Network yang dianggap sebagai salah satu leading project di jaringan dari Ethereum. Coinbase kemudian memberitakan juga bahwa dia akan menambahkan dukungan untuk Bittensor untuk jaringan untuk pengiriman ya deposit ataupun transfer menggunakan jaringan Bittensor. Ini good point juga untuk tahu atau Bittensor. Solana and Base menurut Artemis ya dilihat sebagai platform yang paling banyak meluncing stablecoin dalam beberapa bulan terakhir. Ini mengindikasikan memang jaringan dari dua project ini ya bisa dibilang mengalami peningkatan yang cukup signifikan secara jangka pendek gitu. Stablecoin yang meningkat otomatis lebih banyak potensial dana yang bisa dipakai untuk naikkan market gitu. Dan ya semoga memberikan impact yang bagus. Lalu ada Wintermute, dikabarkan baru saja mendapatkan investasi dari Tencent, perusahaan asal Cina. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan ekspansi ke Amerika Serikat. Jadi Wintermute adalah salah satu apa ya bisa bilang market maker atau whales yang memang beberapa whales dari banyak whales yang masih bertahan di market ya yang banyak collapse kemarin tuh kayak kayak kasusnya Alameda Research, FTX itu waktu banyak sekali ada venture capital, ada hedge fund, ada big fund ya kan yang intinya market maker yang collapse gitu. Wintermute salah satu yang masih bertahan dan saat ini masih hold banyak sekali altcoin. Meskipun ada beberapa altcoin yang drop impact dari Wintermute melakukan sell off gitu. Tapi aku perhatikan di wallet Wintermute juga masih memegang banyak koin-koin yang udah turun parah. Jadi si Whales ini dia baru aja mendapatkan investasi gitu dari perusahaan teknologi bernama Tencent. Ya, tujuannya untuk lebih banyak pengembangan project-project kripto, khususnya kripto-kripto baru ya, kripto-kripto startup di Amerika Serikat. Gitu. Brazil juga semakin dekat dengan yang namanya XRP ETF Spot ya yang akan segera diluncurkan di Brazil. Ini berita yang bagus untuk XRP ya. Semoga aja bisa sukses launchingnya di Brazil. Terus aku juga suka follow nih Captain Saham Crypto 707 ya. Dia ada membagikan gimana hasil analisa dari ChatGPT. Jadi ChatGPT melihat bahwa saat ini posisi dari Bitcoin sedang dalam critical area. Kemarin tuh ketika Bitcoin ada di kisaran 93 ribuan ya. Di level tersebut akan berpeluang menjadikan Bitcoin membentuk double top di weekly time frame-nya dan itu sangat-sangat berbahaya, bisa saja membawa pergerakan Bitcoin turun sampai 77.000 karena di sana ada level-level kekosongan volume, teman-teman. Dan ini disampaikan langsung lewat analisa dari ChatGPT dan menurut saya sih dilihat dari analisa tersebut memang cukup mirip ya dengan pandangan saya sendiri, dimana kalau kita lihat di weekly time frame pergerakan Bitcoin ini kecenderungan ya potensial double top gitu. Tapi again, saya bilang kalau pergerakan Bitcoin ini butuh konfirmasi dulu. Kalau dia bisa tembus dari level 92.000 sampai 91.000, nah itu bisa jadi membawa pergerakan Bitcoin turun sampai ke level 82.000 atau yang lebih parah bisa turun sampai 73 ribuan something. Dan menurut saya sih ini adalah kemungkinan yang masih bisa terjadi yang terbuka pada market di tengah melemahnya momentum pada Bitcoin. Bitcoin ini udah mau kehilangan momentumnya untuk bullish. Jadi ya hati-hati untuk teman-teman, apalagi yang selalu teriak serak-serok di kolom komen ya. Better untuk wait and see kalau menurut saya. Tunggu konfirmasi apakah Bitcoin akan ada rejection yang benar-benar bagus secara volume di level 92.000. Kalau ada seperti kemarin, nah itu bisa menjadi awal yang baik gitu. Tapi kalau tidak ada, waspadai karena kemungkinan Bitcoin bisa drop cukup signifikan. Pi Network akan listing ya di tanggal ini, tanggal 20 di berbagai exchange. Jadi mungkin teman-teman yang udah menunggu Pi Network, yang udah apa namanya antusias sekali ya melakukan mining dari beberapa tahun terakhir,
Ini akan menjadi fase-fase pembuktian karena saya sendiri kemarin apa namanya, diserang ya di banyak komen, di apa namanya, YouTube di YouTube komen ya. Ada yang mengatakan bahwa, "Oh, saya nggak paham Pi Network," ya kan, "ini adalah mirip seperti stablecoin yang harganya mampu sampai, berapa ribu nih, $314.000 ya." Ada yang bilang seperti itu, ada yang bilang Pi Network setara dengan Bitcoin, dan menurut saya sih komunitas yang dibangun oleh Pi Network ini lumayan fanatik ya, teman-teman. Dia nggak segan untuk ya meramaikan kolom komen, tapi kalau dari saya sih realistis aja. Nanti kita akan lihat gimana hasil atau gimana harga dari Pi Network, apakah sesuai dengan ekspektasi kalian yang mengatakan bahwa Pi Network ini harganya sangat sangat mahal ya, atau semahal yang kalian bayangkan, ataukah mungkin Pi Network ini cuma hype-nya doang yang tinggi, komunitasnya doang yang besar, tapi sebenarnya no value gitu. Jadi itu intinya kalau udah punya Pi Network sebelumnya, udah berhasil depositkan ke exchange, ketika launching saya ingatkan jangan lupa jual. Itu. Habis ini kayaknya saya diserang lagi. Ya itulah. Kita akan bahas untuk Bitcoin ya. Teman-teman, Bitcoin overall bagus secara movement. Bitcoin dominance kemarin juga agak sedikit mengalami pelemahan. Ya, ada 1% pelemahan setelah sempat spike up naik. Hanya beberapa koin saja yang perform, kayak Tau, BitTensor ya, yang akan disupport oleh Coinbase itu naik 11% something. Terus juga ada Litecoin juga kemarin lumayan bagus, naiknya sampai 5%. XRP juga rally. Nah ini, aku perhatikan ya dari movement dari market, ini banyak yang berfokus pada big caps dan juga koin-koin lawas. Contohnya Litecoin nih, momentum Litecoin untuk bullish ini masih ada. Aku perhatikan Litecoin masih rally ya di atas dari support $100. Probability untuk masih bisa naik. Kita coba pakai targetnya adalah masih bisa kemungkinan ke 258 untuk Litecoin. Gitu, dengan syarat dia tidak tembus di bawah dari $100. Ini trennya masih cukup bagus ya buat Litecoin, boleh dipantau. Kalau tahu secara jangka pendek ada potensial rebound, which is good. Solana kemarin masih mendapatkan under pressure. Kita sudah bahas di video kemarin apa yang terjadi pada Solana. Masih depressed lah. Sementara dari XRP sendiri trennya masih juga bagus, teman-teman, masih cukup kuat. Itu sih kondisi saat ini. Gold masih new all time high, indeks dolar masih kuat, S&P 500 overall ya masih ada peningkatan. Bitcoin dan kawan-kawan masih ambigu secara pergerakan. Apakah akan lanjut naik ataukah malah udahan gitu, teman-teman. Intinya sih kesimpulannya adalah hati-hati di posisi sekarang. Yang pengen top up, yang pengen deposit, menurut saya bisa di manage dengan baik ya. Dari saya sendiri masih simpan dalam bentuk stablecoin, banyak dalam bentuk stablecoin, dan saya kemungkinan akan memanfaatkan atau akan menunggu posisi drop pada Bitcoin. Andai kata kalau Bitcoin beneran gagal mempertahankan 92.000, futures udah siap teman-teman. Saya akan pasang short market ya. Short market dengan leverage yang rendah. Syukur-syukur kalau Bitcoin bisa turun sampai 82.000, kemungkinan swing trading saya akan kembali untuk cari cuan di market ketika marketnya turun. Ini posisi double top kemungkinan akan terrealisasikan andai kata kalau volume pedagangnya terus mengalami pelemahan seperti saat ini gitu. Tapi kalau selama Bitcoin belum turun dari level tersebut, saya nggak berani banyak ambil posisi. Saya lebih untuk menunggu, mengintai ya. Kalau ada opportunity nanti baru kita akan manfaatkan gitu. Apakah ke Bitcoin? Enggak sih. Saya akan lebih ke altcoin karena saya yakin pergerakan Bitcoin dominance yang masih kuat ini kemungkinan akan masih bisa menguat. Jadi kemungkinan akan banyak altcoin yang diskon. Tentu saja memilih altcoin nggak gampang ya. Ya pasti ada aja altcoin yang tidak menunjukkan indikasi pembalikan arah kayak WLD ini lemah banget trennya. Kemudian TON ini lemah banget trennya, boleh teman-teman pantau. Itu terus
koin-koin AI juga virtual, meskipun koin-koin AI agak riskan ya kena liquid. Itu sih dari saya sendiri, jadi siap-siap udah kembali aktif di futures market sepertinya guys, karena melihat dari momentum Bitcoin yang lebih sulit untuk naik dibandingkan lebih sulit untuk turun gitu. Jadi ya itu hati-hati buat teman-teman yang sempat loss kemarin di market spot ya. Kesempatan kita sih di market futures. Kita bisa ya bisa akalin lah teman-teman. Kalau teman-teman merasa futures itu resikonya tinggi, ya jangan pakai leverage tinggi. Paling pakai leverage 10 kali atau pakai leverage yang kecil-kecil aja mungkin 5 atau 3 kali ya. Itu udah bisa sih teman-teman. Pelan-pelan kita coba buat recover dana yang hilang. Itu karena nggak ada opportunity. Kalau di market spot kan kita cuma menunggu harganya naik. Nah, kemungkinan market kalau harganya turun dalam jangka pendek, ya kita harus manfaatkan momentum ini untuk kembali membalikkan atau mengambil modal yang sempat loss kemarin. Begitu. Oke, gitu aja deh buat pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya akun Telegram, feel free untuk join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.